Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bersama saya untuk membahas latihan soal penguasaan bidang PGSD, tes substantif BPG Prajabatan. Jadi soal ini merupakan latihan soal menjelang pelaksanaan tes substantif pada bulan Juni mendatang. Jadi soal ini bukan bocoran tapi patut untuk dipelajari. Semoga di tahap administrasi, tahap tes substantif, dan tes wawancaranya, kakak-kakak berhasil melewati semuanya sehingga dinyatakan lolos menjadi mahasiswa BPG Prajabatan tahun 2024. Oke, langsung saja mari kita gibah soal. Pemenggalan kata transmigrasi yang paling tepat adalah, nah ini, jadi yang A, trans, transmigrasi. Untuk D, transmigrasi. Untuk C, transmigrasi. Untuk D, transmigrasi. Untuk E, transmigrasi. Jadi di antara kelima pilihan ini yang mana yang benar? Untuk kata transmigrasi itu pemenggalan yang benar adalah C ya. Nah, ini yang benar. Transmigrasi. Nah, ini keterangannya jika trans diikuti bentuk bebas, pemenggalannya dengan memisahkan kata trans sebagai bentuk utuh dan bagian lainnya dipenggal sebagai kata dasar. Misalnya kata transmigrasi itu tadi dipenggal menjadi transmigrasi. Kemudian ada kata-kata transfusi, nah, itu menjadi transfusi. Kemudian ada kata-kata transaksi, kalau dipenggal menjadi transaksi. Ya, jadi jawabannya C ya. Pemenggalan kata transmigrasi itu menjadi transmigrasi. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar. Nah, ini. Kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat di atas adalah A. Seekor dan gajah. B. Anak dan terperangkap. C. Terperangkap dan lubang. D. Seekor dan terperangkap. Atau E. Lubang dan besar. Nah, ini yang ditanya, mana yang mengandung morfem terikat? Jadi ada dua morfem ya. Morfem terikat dan morfem bebas. Seperti itu. Ini untuk penjelasannya. Untuk morfem bebas. Nah, ini penjelasannya morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu kalimat. Seperti kata-kata rawat, lihat, kemudian hewan. Itu termasuk morfem bebas. Ya. Nah, seperti ini contohnya. Merawat. Morfem bebasnya itu rawat. Seperti itu. Kalau sudah menjadi kata-kata merawat, berarti dia terikat ya, menjadi morfem terikat. Kalau rawat aja itu morfem bebas, kalau merawat itu morfem terikat. Untuk penjelasan morfem terikat adalah morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk suatu ucapan. Contohnya mengerti dan lain-lain. Berdasarkan tempat terikatnya, morfem terikat dapat dibagi menjadi 4 jenis. Ini dipahami juga ya. Untuk awalan itu prefix, sisipan infiks, akhiran suffix, dan gabungan awalan serta akhiran itu konfiks ya. Kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar dapat diidentifikasikan dari kata-kata yang mengandung imbuhan. Jadi ini jawabannya yang D ya. Seekor ini morfem terikat, terperangkap juga morfem terikat. Nah, ini seekor yang kita bahas satu persatu. Untuk pilihan A, seekor itu morfem terikat, gajah itu morfem bebas. Jadi salah. Yang ditanyakan morfem terikat dua-duanya. Yang B, anak itu morfem bebas. Terperangkap itu morfem terikat. Jadi salah ya, anak.
Anaknya yang salah. Untuk yang C, terperangkap itu morfem terikat, lubang itu morfem bebas. Jadi salah. Nah, yang benar D, seekor dan terperangkap. Untuk E, lubang morfem bebas dan besar morfem bebas. Seperti itu. Ya, jelas ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna, nah ini, meja hijau ya. Maknanya apa? Meja hijau. Nah, ini termasuk makna konotatif ya. Kita lihat penjelasannya satu persatu. Untuk makna denotatif, makna dasar, umum, apa adanya dan tidak mencampuri nilai rasa. Makna sebenarnya denotatif itu. Kalau makna konotatif itu maknanya berupa kiasan atau makna yang tidak sebenarnya atau yang disertai nilai rasa dan kriteria tambahan yang dikenakan pada makna konseptual seperti itu. Jadi meja hijau ini termasuk konotatif. Kemudian apa makna leksikal? Makna leksikal itu makna kata yang seperti dalam kamus. Nah, itu leksikal. Seperti yang ada dalam kamus. Contohnya silakan kakak-kakak cari sendiri. Kemudian makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa. Nah, ini contohnya apa? Nanti kakak-kakak bisa tulis di kolom komentar. Kemudian makna asosiatif adalah makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa. Seperti itu, gabungan makna asosiatif dihubungkan ya. Nah, seperti itu. Untuk contohnya juga silakan tulis di kolom komentar. Seperti itu. Oke, soal yang keempat, ini PGSD bidang IPA ya. Untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada tiga media tanam yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam tiga media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah variabel terikat itu. Ada dua variabel ya, variabel terikat dan variabel bebas. Ini yang ditanya variabel terikat. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, ini. Untuk variabel bebas, ya, variabel variabel bebas ini adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Seperti itu. Untuk variabel terikat adalah faktor yang diobservasi, diukur, untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul, atau berubah sesuai dengan diperkenalkan oleh peneliti. Ya. Nah, kalau variabel terikat itu faktor-faktor yang diobservasi. Ini kata kuncinya, faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh dari variabel bebas. Seperti itu. Jadi jawabannya yang mana kira-kira? Yang diobservasi apanya? Dari studi kasus di atas ini. Pertambahan panjang batang ya. Karena ini yang diukur. Untuk variabel bebasnya itu jenis media tanam, kacang hijaunya, kemudian lokasi meletakkan media tanamnya, terus waktu pengamatan itu termasuk variabel bebas. Ya, faktor yang mempengaruhi juga. Mempengaruhi pertambahan panjang batang. Nah, itu variabel bebas. Kalau variabel terikat tadi faktor yang diobservasi, kalau variabel bebas itu faktor yang mempengaruhi variabel terikat. Jadi jenis media tanam, jenis kacang hijau, kemudian lokasi,
Kemudian waktunya akan mempengaruhi variabel terikat yaitu pertambahan panjang batang seperti itu. Oke, paham ya? Untuk soal terakhir, pemasangan rel kereta api yang diberi tanda X dimasukkan untuk, nah ini untuk apa? Ini maksudnya di, apa kan ini? Tanda X ini diberi jarak lebih ya, ya. X ini diberi jarak lebih. Kenapa? Kenapa seperti itu? Diberi jarak seperti itu. Penjelasannya pemasangan sambungan rel kereta api merupakan salah satu contoh penerapan konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pemasangan dibuat agar terdapat jarak telah antara ujung sambungan agar ketika siang hari yang terik terjadi pemuaian pada rel kereta api tidak mengalami pembengkokan sehingga perjalanan kereta api tetap lancar dan aman. Jadi kalau siang besi mengalami pemuaian ya, kalau tidak dikasih jarak besinya akan bengkok karena jelas berbenturan. Nah, ini dikasih jarak supaya kalau di siang hari mengalami pemuaian, dia menempati sisi yang kosong ini. Jadi tidak bengkok seperti itu. Ketika panas mengalami pemuaian, besinya tidak bengkok dan tetap lurus seperti itu. Jadi jawabannya yang apa? Yang C ya. Pada siang hari yang dari rel tidak bengkok. Oke. Maaf suara saya agak bindeng karena lagi flu. Jadi mohon maaf kalau kurang jelas silakan komen aja di kolom komentar. Semoga kakak-kakak bisa lolos untuk tes administrasi dan tes substansifnya. Kemudian wawancara juga semoga lolos. Kemudian mendapatkan beasiswa perkuliahan berpikir berjabatan. Oke, untuk saat ini cukup segitu saja. Sampai berjumpa lagi kita kibah soal selanjutnya. Oke, selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam.